Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada semester yang kedua tentang pembahasan al-janibu al-mawdu'i li'ijazil Qur'an. Segi pokok bahasan tentang Ijazul Quran. Kalau pembahasan sebelumnya mungkin berkaitan tentang sejarah Ijazul Quran. Kalau pada pembahasan kali ini tentang pokok bahasan Ijazul Quran. Ya. Di sini disebutkan wujuhu Ijazul Quran, segi-segi pembahasan Al-Quran, keragaman pembahasan Ijazul Quran. فباينت أقوال العلماء في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. Ya, perkataan-perkataan ulama itu sudah dijelaskan sebelumnya. Terjadi perbedaan dalam penentuan segi-segi ijaz di dalam Al-Quran. Ada perbedaan pendapat ulama dalam penentuan segi-segi ijazul Quran. Faminhum man awsalaha ila asyarata wujuh. Nah, di antara mereka ada yang membagi segi-segi ijazul Quran menjadi 10 segi. Faminhum min naifin ala dhalik. Dan di antara mereka ada yang beberapa segi saja dari ijazul Quran. Aminhum man ja'ala wujuhal ijaz wajhan wahidan. Dan di antara mereka ada yang menjadikan segi ijazul Quran itu ada satu segi. Ya. Wa nafihun anhu wa awradal i'tirad ala siwahu. Sebagian mereka ada yang saling menentang pendapat satu ulama dengan yang lainnya. Wa man yatatabba'u hadhil wujuh allati dzakaraha al-ulama'u qadiman wa hadithan yajidu katsiran minha tadakhul aw tashabuh wa yumkinuhu ba'da al-istiqra' wa at-tahaqquq an yajma'a baina katsir minha. Ya. Kalau kita meneliti dari segi-segi ijazul Quran ini yang telah disebutkan para ulama terdahulu atau ulama muasir, ulama modern, kita akan menemukan yajid katsiran minha tadakhul aw tashabuh. Maka kita akan menemukan banyak persamaan atau kemiripan. Ya, ketika kita sudah meneliti dan mengumpulkan perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan ijazul Quran. Kalau belum meneliti, menggabungkan perkataan mereka, kita nggak tahu perbedaan antara satu dengan ulama yang lain. Najidu anna wujuhan katsiratan tadur hawla al-ada' al-bayani wa usulub Al-Quranil Karim al-mutamayyiz fi dhalik. Kita menemukan bahwa segi-segi yang banyak, segi-segi ijazul Quran yang banyak itu pembahasannya seputar bayani tentang penjelasan dan uslub Al-Quran. Susunan Al-Quranul Karim yang istimewa dalam hal tersebut. Wa wujuh tansabu 'ala al-hidayat fil Qur'anil Karim wal maramih fi is'adil bashariyah bi ikhrajiha min adh-dhulumati ila an-nur wa isaliha ila daris sa'adah wan na'im al-muqim. Tadi seputar tentang penjelasan dan susunan Al-Qur'anul Karim, dan segi yang lain berkaitan tentang mengangkat tentang hidayah yang ada di dalam Al-Quran untuk memberikan pesan kepada manusia agar keluar dari kegelapan
menuju ke cahaya dan menyampaikan manusia kepada darus sa'adah, negeri kebahagiaan dan kenikmatan yang jelas. Wa minal wujuh ma yata'allaqu bi ikhbari anil ghaib. Dan di antara segi ijazul Quran itu ada yang berkaitan tentang berita hal-hal yang gaib. Wa minha, dan di antara segi ijazul Quran juga adalah sesuatu yang mencakup tentang isyarat atau petunjuk tentang sunnah-sunnah Allah di dalam kaun, tabiat manusia dan kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Jadi yang terakhir ini segi ijazul Quran itu mencakup perkara tentang isyarat atau petunjuk-petunjuk tentang sunnah kauniyah. Sunnah-sunnah Allah dalam kaun, dalam alam semesta atau tabiat atau kehidupan. Oleh karena itu, muallif ini mengumpulkan perkataan-perkataan ulama jami'an fi arba'atin wujuh wahiyah. Oleh karena itu, muallif kitab ini mengumpulkan perkataan ulama semuanya bahwasanya segi-segi ijazul Quran itu dapat dibagi menjadi empat segi. Yang pertama adalah al-ijaz al-bayani, kemudian yang kedua al-ijaz al-ilmi at-tajribi, yaitu ijaz tentang ilmu pengetahuan yang bisa penelitian, bisa diteliti. Kemudian yang ketiga ijaz asyar'i. Yang keempat al-ijaz al-ghaibi. Ijaz Al-Quran tentang berita-berita yang gaib. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fasahatul Quran wa balaghatuh. Ini termasuk dari ijaz al-bayani, kefasihan Al-Quran dan balaghah Al-Quran. Apa sih fasahah dan balaghah? Di sini disebutkan ta'riful fasahah wal balaghah. Definisi tentang fasahah wal balaghah. Al-fasahah fil lughati dalam bahasa Arab artinya az-zuhuru wal bayanu. Artinya nampak dan penjelasan. Wa minha, di antara contohnya secara lughawi, afsahal labanu. Kata-kata afsahal laban, susu ini nampak. Idza tajallat rughtuhu, ketika nampak keputihan dari susu tadi. Wa yuqalu afsahal as-subhu, ya, subuh telah jelas ketika idza bada dawuhu wastabana, ketika muncul cahaya dari timur dan menjadi jelas, maka bisa dikatakan afsahas subhu. Walisanun fasih, contoh yang lain ada lisanun fasihun, lidah yang fasih adalah lidah yang jelas, ay tolqin. Wafil Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, ala lisani Musa alaihi salam, contoh dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan tentang lisan Musa alaihi salam. Perkataan Musa alaihi salam, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya. Dan saudaraku ini Harun, dia itu lebih fasih, lebih jelas dariku bicaranya. Fa arsilhu ma'i, maka utuslah dia bersamaku. Surat Al-Qasas ayat 34. Wa fasahatul kalami fil istilah, dan definisi fasahatul kalam dalam istilah khulusuhu minat ta'qidi, yaitu terhindarnya dari kerumitan. Ya, terhindarnya dari kerumitan. Wa fasahatul Quran, dan kefasihan Al-Quran kaunuhu lafdon Arabiyan musta'malan mu'addil makna
mu'adiyal makna biwajhin la ta'qida fihi. Keberadaannya dengan lafaz Arab yang digunakan mengantarkan kepada makna dalam satu segi, la ta'qida fihi, dan tidak ada keruwetan di dalamnya. Najid anna ta'arifa kullaha taduru hawla al-idhar wal wuduh ma'al khuluwi minat ta'qid. Kita temukan tentang definisi-definisi fasahah semuanya itu menunjukkan seputar penampakan atau penjelasan bersamaan tidak adanya terbebasnya dari keruwetan. Wal balaghatu fil lughah. Apa sih makna balaghah dalam bahasa? Makhudatun minal bulu. Kata al-balaghah itu berasal dari atau mustaq dari kata al-bulu. Kalau bulu itu nyampe, atau kalau sering kita gunakan adalah balik. Udah sampai dewasa. Di sini al-bulu wa huwa al-wusul ila syai' wal intihau ilaihi. Nyampe pada sesuatu dan berakhir di situ. Wa yuqalu balagtul makan bulughan. Aku sampai ke tempat tersebut bulughan, dengan benar-benar. Artinya adalah wasoltu ilaihi, saya sudah sampai ke tujuan. Fil istilah, dalam istilah al-balaghatu fil kalam, tentang balaghah dalam perkataan, isalul makna ilal qalbi fi ahsani suratin minal lafaz, yaitu menyampaikan makna ke dalam kalbu dengan sebaik-baik penggambaran dari suatu lafaz, yaitu menyampaikan makna ke dalam hati orang yang dianggap bicara dengan pemilihan kata yang paling baik atau lafaz yang paling baik. Wakilah, atau dikatakan ayyablugha bihil mutakallim ma yuridu min nafsis sami' bi isobati mawdi'il ikna minal aqli wal wijdani minal qalbi. Atau seorang pembicara menyampaikan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa orang yang mendengar dengan menundukkan atau merasa puas secara akal atau secara perasaan hati, kalbunya. Dalam lisanul Arab, wa fi lisanil Arab, dalam kitab lisanul Arab ada kata-kata rajulun balighun, seorang laki-laki yang baligh. Yang dimaksud dengan baligh adalah husnul kalam, fasihun, baik dalam perkataan, fasihun, jelas. Yuballighu bi ibarati lisanihi kunhu ma fi qalbihi, yaitu husnul kalam, fasihun, yuballighu bi ibarati lisanihi kunhu ma fi qalbihi, baik dalam berkata, jelas, menyampaikan dengan ibarah, dengan ungkapan lisannya yang bisa mengenai kalbunya. Di sini Al-Khalid bin Sufyan berkata, wa qala Khalidu bin Sufyan, ablaghul kalam ma qallat alfaduhu wa kathurat ma'anihi wa khairul kalam ma syawwaqa awwaluhu ila sima'i akhirih. Perkataan yang kalam, yang baligh, yang balaghah adalah perkataan yang sedikit lafadznya, ungkapan yang sedikit kata-katanya dan banyak maknanya. Dan sebaik-baik kalam adalah yang dirindukan untuk didengarkan dari awalnya sampai akhir perkataannya. Kemudian waqala ba'dul mutaakhirin, dan sebagian ulama mutaakhir
mengatakan, apa sih balaghah? Al-balaghatu at-ta'biru bil lafdhir ra'i' anil ma'na sahih bila ziyadatin wala nuqsan. Yaitu pengungkapan tentang lafaz yang ra'i', yang indah, tentang makna yang benar tanpa ada tambahan dan pengurangan. Mengungkapkan suatu lafaz dengan kata-kata yang indah, menjelaskan tentang makna yang benar tanpa ada tambahan atau pengurangan. Jadi, wa najid anna ta'arif al-balaghati taduru mu'dhamuha haula. Jadi kita menemukan bahwa definisi-definisi balaghah itu sebagian besarnya seputar tentang isolul makna ila qalbil mukhatab bi ibaratin sahlatin mujizatin, yaitu menyampaikan makna kepada hati orang yang diajak bicara dengan ungkapan yang mudah dan singkat. Mura'iyan fi dzalika muqtada halis sami, dengan memperhatikan kondisi orang yang mendengar. Bihaisu yu'tharu fi nafsihi, memperhatikan kondisi orang yang diajak bicara agar terpengaruh dalam jiwanya. Wa yuballighu minha ma yuridul qail, dan menyampaikan keinginan yang dikatakan oleh orang yang berbicara. Wa huwa ma dalla alaihi ta'rif al-awwal wa la'allahu arjah. Hal ini yang disebutkan yang ditunjukkan pada definisi yang pertama, dan kemungkinan itu yang paling rajih. Mahasiswa sekalian, di sini disebutkan wahal man farqu minal farqi bainal fasahah wal balaghah. Apakah ada perbedaan antara fasahah dan balaghah? Sebagian ulama ada yang mengatakan innahuma muta'aqibani ala ma'na wahid. Sesungguhnya keduanya, sebagian ulama mengatakan keduanya ini memiliki makna yang sama. Wa dhahaba aghlabuhum ila tafriq. Sebagian besar ulama itu membedakan antara fasahah wal balaghah. Apa sih perbedaan fasahah dan balaghah? Menurut ulama, mereka mengatakan faqalu innal fasahata min awaridil alfaz ma'amala imatil makna. Sesungguhnya fasahah itu berkaitan tentang lafaz, kata dengan gambaran makna. Wal balaghah min awaridil makna. Dan balaghah itu penjelasan tentang pemaparan makna. Wa huwa takmilul makna bil lafzi alladhi yafhamuhu, yaitu menyempurnakan makna dengan kata yang dipahaminya. Jadi, apa sih perbedaannya? Fal balaghatu fil makna. Balaghah itu lebih kepada makna. Wal fasahah fil alfaz. Dan fasihan itu terletak pada lafaz atau kata. Yuqalu makna al-balighun wa lafdun fasihun. Makna ini sangat baligh, sangat balaghah, sangat dalam. Dan lafaz ini sangat jelas, sangat fasih. Kemudian disebutkan yaqulul al-Khufaji fi sirril fasahah. Al-Khufaji mengatakan tentang perbedaan fasahah dan balaghah dalam kitabnya Sirrul Fasahah. Dia mengatakan al-farqu bainal fasahati wal balaghati. Perbedaan antara fasahah dan balaghah. Annal fasahah maksuratun ala wasfil alfaz. Sesungguhnya fasahah itu terbatas pada gambaran, pensifatan pada lafaz. Wal balaghah la takunu illa wasfan lil alfaz ma'al ma'ani. Dan balaghah itu menggambarkan, mensifati tentang lafaz beserta maknanya. La yuqalu fi kalimatin wahidatin la tadullu ala makna yafdulu an
mithliha balighatun. Tidak dikatakan dalam satu kalimat yang tidak menunjukkan pada makna itu balighah atau kata yang baligh. Wa in qila fiha, kalau kita bisa sebutkan fasihah ya. Jadi tadi ini kita tidak bisa mengatakan dalam satu kalimat ini kalimatnya balaghah karena tidak menunjukkan makna yang dalam. Tapi bisa dikatakan fasih, kata-katanya jelas. Nah, jadi bisa kita simpulkan wa kullu kalamin balighin fasihun. Setiap kalam yang baligh adalah fasih juga. Maksudnya setiap kalam yang baligh itu sudah jelas kefasihannya. Walaisa kullu fasihin balighan, dan tidak semua kalimat yang fasih yang jelas termasuk dalam kategori baligh. Ya, itulah perbedaan antara fasohah dan balaghah. Fasohah pada kata, balaghah pada makna. Setiap kalimat yang baligh itu maka masuk dalam kategori fasih. Dan tidak semua kalimat yang fasih, kalam yang fasih itu termasuk kalimat yang baligh. Ya, mungkin itu pembahasannya. Kita sebutkan di sini tentang contoh. Ya. Contoh beberapa seni balaghah dalam Al-Qur'an. Yang pertama ijazul qasar. Itu ijaz tentang ringkas. Jadi balaghahnya adalah keringkasan perkataan dalam satu ayat. Contohnya di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Balaghahnya adalah yang pertama, amarallahu subhanahu wa ta'ala fi awwali hadhil ayah bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha fi wasatiha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa wa'din wa wa'adha fi akhiriha wa dzakkara fajama'a fi hadhihi duruban minal bayan wa anwa'an minal ihsan fadzakara al-adla wal ihsan wal fahsya wal munkar bil alif wal lam allati hiya al-istighraq ay istighraqul jinsi al-muhtawa ala jami'i anwa'ihi wa durubihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di awal ayat ini dengan berlaku adil, berlaku ihsan, dan menyambung silaturahmi. Ya, mendatangi kerabat, kemudian itu perintah. Dan melarang di tengah ayat ini, di tengahnya ada Allah melarang perbuatan fahisya, perbuatan mungkar, dan pemungkaran baghi. Dan Allah memberikan mau'izah, nasihat di akhir ayat tadi dan mengingatkan kaum muslimin. Fajama'a hadhihi duruban minal bayan. Di dalam ayat ini terkumpul contoh-contoh tentang ilmu bayan dan macam-macam tentang ihsan, perbuatan. Allah menyebutkan al-adlu wal ihsan, wal fahsya wal munkar. Semuanya dengan alif lam. Al-adlu, al-ihsan, al-fahsya,
Al-munkar semuanya dengan alif lam. Maksudnya adalah itu alif lam lil istighraq, untuk mencakup semua jenis yang terkandung dalam perbuatan adil, yang terkandung dalam perbuatan ihsan, dan melarang semua perbuatan yang terkandung dalam fahisyah, perbuatan yang mungkar, dan perbuatan baghy. Jadi itu yang pertama. Allah memerintahkan berbuat adil pada sebuah hal, berbuat ihsan pada semua hal yang diperintahkan, dan melarang perbuatan yang fahisyah, mungkar dan baghy. Kemudian di akhir, wa fi nihayatiha at-tibaq al-lafzi wa tibaq al-ma'nawi. Di dalam ayat tadi itu ada kesesuaian lafaz dan kesesuaian makna. Kalau dalam balaghah itu tibaq al-lafzi atau tibaq al-ma'nawi. Amma al-lafzi, adapun kesesuaian lafaz, fa fi qoulihi ya'muru wa yanha. Ada kesesuaian lafaz. Allah memerintahkan ya'muru, kemudian yanha, melarang. Dua-duanya perintah dari Allah. Merintah untuk melaksanakan, satunya merintah untuk meninggalkan. Itu pada lafaz. Adapun makna, kesesuaian makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kata al-adlu wal ihsan wa ita'idil qurbah. Ya, di awal ayat disebutkan adil, ihsan, mendatangi kerabat. Dan itu sesuai dengan kata al-fahsya wal munkar wal baghy. Fa inna ats-tsalatsa al-awakhir, tiga kata yang terakhir ini, minal qabih, dari perbuatan yang buruk. Fatabik, maka sesuai antara al-hasan wal qabih. Ada kesesuaian, yang awal itu menunjukkan sesuatu yang baik, yang akhir menunjukkan sesuatu yang qabih, yang buruk. Mutabaqatan ma'nawiyan, maka ada kesesuaian makna baik dan buruk. Ya, kemudian disebutkan di ayat tadi bahwasanya di dalamnya terkandung balaghah. Balaghahnya apa? Disebutkan wa bada'a bil adli li'annahu fardun. Allah memulai dengan kata adil, berbuat adil, karena itu sebuah kewajiban. Kemudian diikuti ihsan, berbuat baik, karena ihsan termasuk perbuatan yang mandub atau sunnah. Mendahulukan yang fardu baru sunnah. Walaupun terkadang ihsan itu wajib. Fahtawat ayat ala husni tanasuk. Maka ayat tadi berisikan baiknya susunan. Susunan yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wa atafal jamal ba'duha ala ba'din. Faqaddamal adlu wa atafa alaihi bil ihsan alladhi huwa jinsul am wa khassa minhu naw'an khasan wa huwa ita'idil qurba. Ya, digabungkan dalam ayat tadi ada penggabungan yang indah antara sebagian dengan sebagian kata yang lain. Didahulukan kata adil, kemudian diatofkan dengan kata ihsan. Yang keduanya adalah jenis yang umum, segala keadilan, segala perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga baru sesuatu yang khusus, kata yang khusus, yaitu mendatangi kerabat, beliau kurba. Itu kurang lebihnya. Masih banyak lagi tentang balaghah atau kandungan balaghah atau fasahah di dalam ayat tadi. Mungkin itu penjelasan yang singkatnya, bisa dipelajari lagi. Sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.